Halo semua, nama saya Iwan. Saya salah satu penguji OST Team ya untuk ujian A1 sampai B1 dan saya juga pengajar di Spitze Studio. Di kesempatan kali ini kita bakal membahas segampang apa sih buat lulus ujian A1 khususnya ujian OSD. Oke. Jadi di A1 ini biasanya itu ada kemampuan dasar yang harus kalian kuasai ya supaya kalian bisa lulus ujian A1 dengan baik ya. Kemampuannya apa aja yang harus kalian kuasai di A1 itu? Tentunya kemampuan bahasa yang masih elementar. Contohnya apa? Contohnya itu kalian dituntut mampu memahami teks ataupun pesan singkat seperti iklan di koran. Kalian juga harus mampu menangkap informasi ataupun menemukan informasi seperti informasi-informasi yang di stasiun pas kalian mau membeli tiket, itu gimana cara membeli tiket. Selain itu juga di A1 kalian juga dituntut mampu menggunakan kata-kata ya, yang dasar, yang masih sederhana ya, dimana kalian butuh itu tuh untuk bikin kalimat secara sederhana. Selain itu juga tentunya kalian juga harus menguasai percakapan di situasi sehari-hari ya atau kegiatan sehari-hari dalam bahasa Jerman. Contohnya apa? Contohnya gimana sih kalau kalian belanja makanan misalkan di supermarket ataupun kalian belanja sesuatu di mall contohnya ya, kalau kalian beli pakaian ya, ataupun juga percakapan atau dialog pas kalian sedang sarapan atau makan siang maupun makan malam. Oke, tadi adalah hal-hal dasar ya atau kemampuan dasar yang harus kalian kuasai supaya kalian itu bisa lulus A1. Sekarang saya akan sedikit ngebahas cukup susah atau malah gampang gitu buat kalian ujian A1 khususnya ujian OSD. Ujian A1 sendiri itu tentunya terbagi menjadi dua modul ya, schriftlich, tertulis, dan mündlich, yaitu lisan. Dan modul schriftlich sendiri terdiri dari 3 submodul lainnya, yaitu lesen, membaca, hören, mendengar, dan schreiben, menulis. Selanjutnya, untuk temanya sendiri yang sering keluar di ujian A1 ya, tidak hanya di ujian OSD tetapi di ujian A1 yang lainnya, itu tentunya tema-tema yang sudah kalian pelajarin ya dari buku-buku A1 sebenarnya ya. Contohnya apa? Tema tentang data diri sendiri ya, seperti nama, terus umur, terus tempat tinggal, ya, alamatnya di mana, contohnya atau di kota mana, maupun contohnya kewarganegaraan bisa juga keluar. Ya. Selain itu juga tema tempat tinggal itu juga sering dijadikan bahan materi untuk ujian A1 juga, seperti tinggalnya di mana, dengan siapa, kayak gitu, ataupun menggambarkan rumahnya itu bagaimana ya, terdiri dari berapa kamar, peralatan apa aja yang ada di rumah ya, peralatan rumah tangga kayak gitu. Dan juga contoh lainnya itu tentang makanan juga merupakan tema yang sering juga keluar di A1 ya. Contohnya jenis-jenis makanan, nama-nama makanan, ataupun juga tentunya minuman ya, terus tempat-tempat di mana kita makan ya, contohnya di dapur ataupun di restoran atau di kafe juga ya. Selain itu juga tema mengenai belanja juga sering keluar dalam A1 itu ya, contohnya belanja pakaian, belanja tentang buku, mungkin membeli buku ya, yang biasanya itu di tempat-tempat seperti di mall ya. Selain itu juga ada tema tentang Freizeit ya, atau tema kegiatan kita ya dalam waktu luang kayak gitu, seperti hobi ataupun jenis-jenis olahraga kayak gitu. Itu merupakan tema-tema
yang dijadikan bahan ujian A1. Jadi kalau kalian ingin mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian, ya tolong perbanyak kosakata di tema-tema tersebut, ya tolong dihafalkan, dan juga tentunya di sini kalian juga harus biasakan berlatih dialog atau percakapan dalam situasi di tema-tema yang tadi saya sebutkan. Oke, sudah jelas tentang pembahasan ujian A1 OSD, ya. Mungkin sekian aja dari saya untuk pembahasan mengenai ujian OSD A1. Ya, terima kasih. Und tschüss.